Terutama sejarah yang katanya dia itu susah mati. Jadi setiap Rasputin ini memberikan keputusan dan nasihat kepada Raja Nicholas, yang ada itu bukannya membawa kebaikan, melainkan membawa bencana. Contohnya nih ya, ini masyarakatnya udah pada resah nih. Kok raja kayaknya kurang perhatian sama kita, kok pajaknya semakin tinggi. Tapi Rasputin bilang, rakyat kamu mencintai kamu, rakyat kamu bahagia kok. Nasihat macam apa itu? Itu contohnya ya, itu contohnya. Dan karena setiap nasihatnya itu nggak pernah ada yang benar di mata orang-orang atau pengawal-pengawal yang lain, anak-anak sepupu sama keluarga lain dari Raja Nicholas ini mulai protes, mulai komplain, dan mulai kayak ngerasa, loh, sepertinya Rasputin ini datang ke kerajaan kita bikin kita makin hancur, bikin kita makin rusak. Kayaknya kok kerajaan kita semakin jatuh. Karena setiap nasihat yang dia berikan itu kadang bisa sampai membawa yang namanya perang ke kerajaan yang lain. Cuma kalau Mama dibilang perang dengan kerajaan mana, aku kurang paham karena aku lebih ke intinya aja, langsung ke Rasputinnya. Jadi karena semua udah pada kayak kurang suka sama Rasputin. Oh, ditambah lagi kan aku udah sempat bilang kalau Rasputin ini adalah seorang yang seksualitas dalam hal bercinta. Kenapa? Maaf kalau agak vulgar, karena apa? Seperti yang aku bilang tadi, kalau di dalam pelajaran agama yang dipelajari oleh Rasputin, hal yang berbau seksual adalah hal yang biasa bagi mereka karena untuk meningkatkan kerohanian dan juga kesaktian mereka, katanya. Nah, oleh karena itu, aku nggak tahu gimana ceritanya, banyak wanita yang terpikat dengan Rasputin ini. Walaupun berbau kambing. Enggak, dia udah gak berbau kambing enggak. lagi. Udah gak lagi. Oh, iya. Jadi semenjak dia belajar di sebuah tempat kayak gimana ya? Apa sih namanya? Aku kurang tahu sih, kayak semacam apa sih, asrama gitu. Aku gak paham. Tempat dia belajar keagamaan yang dia percaya. Dia situ udah mulai mengubah gaya hidupnya. Tapi tetap, walaupun dia gak berbau kambing seperti biasanya dulu dia tinggal di hutan, tapi dia tetap ingin membuat sebuah privasi dirinya, yaitu tetap berpakaian lusuh. Walaupun dia tinggal di kerajaan, berpakaian lusuh dengan jenggotnya yang gak kurus gitu loh. Kalian mungkin ini gambar Rasputin udah kalian lihat tadi kan. Nah, bahkan sampai ratu dari kerajaan Rusia pun selingkuh sama dia, saking cintanya. Bahkan sempat ada surat yang ditulis sama ratu ini ke Rasputin yang katanya, aku rela tidur semalaman seharian hanya untuk dirimu dan tidur di pundakmu. Cuma nggak tahu ya suratnya masih ada apa enggak. Aku sempat baca soalnya. Nah, karena hal itu pula banyak orang-orang sudah makin tidak suka dengan Rasputin ini. Dan karena dari hal itu pula sudah banyak orang-orang yang tidak menyukai Rasputin ini. Itu adalah awal mula kehancuran dari Rasputin, di mana beberapa keluarga dari kerajaan mulai membuat rencana untuk memulai pembunuhan Rasputin. Berbagai cara sudah dilakukan, mulai diracunin, mulai ditembak, mulai ditusuk, bahkan dikasih sesuatu yang racunnya itu bahkan lebih mematikan, bahkan bisa membunuh ribuan manusia. Itu nggak mempan sama dia. Cyanida. Nggak, ini sebelum dia dibawa ke ruang bawah tanah itu, Bang. Sebelum, jadi beberapa kali waktu ada jamuan kerajaan, khusus tempat makannya Rasputin ini selalu ditaruh cyanida, ditaruh racun gitu. Tapi kenapa tetap gak mati-mati? Bahkan ada yang iseng nembak, ya kan? Kayak Rasputin ini kan mamanya lagi di kebun, lagi ngeliat-ngeliat, ya kan? Ada yang nembak terus sembunyi. Berapa kali tembak itu gak mati. Akhirnya mereka bikin rencana yang benar-benar bulat. Jadi mereka ini gini,
siapa namanya? Alex. Siapa namanya? Pangeran Felix kalau. Pangeran Felix. Jadi Pangeran Felix ini datang ke Rasputin bilang, "Ayo, aku mau kita membicarakan politik di istanaku. Tapi kita ngomonginnya di istana bawah tanah aja ya, karena di istanaku yang besar itu sedang ada pesta." Dan untuk meyakinkan Rasputin bahwa di istananya itu ada sebuah pesta, saudaranya yang satu lagi itu memasang musik dengan keras supaya Rasputin percaya. Akhirnya setelah datang, Rasputin dengar nih, oh iya ada pesta karena ada suara musik keras banget. Akhirnya jalanlah mereka ke ruang bawah tanah. Mereka di situ makan, mereka di situ ngobrol. Jadi tapi di setiap makanan yang dikonsumsi dan diberikan pada Rasputin itu diberikan racun. Contohnya nih ya, ini kan Pangeran Felix ini kan udah menyiapkan beberapa makanan ya. Nah, dia tahu kalau salah satu makanan ini adalah makanan yang udah pasti dipilih oleh Rasputin karena kesukaannya dia. Jadi di makanan itu dia udah berikan racun, cyanida. Ditaruh lah kan, dan bener makanan itu yang dipilih oleh Rasputin dan dimakan. Biasanya itu makanan kalau sekitar 2-5 menit dia bakalan tewas. Tapi ini nggak terjadi apa-apa. Mas ditanyain tadi belum bang, belum. Jadi setelah itu karena dia lihat gak ada reaksi, akhirnya dia berikan anggur sama Rasputin. Tapi di pinggiran cangkir itu dia taruh cyanida yang lebih keras lagi. Nah, jadi minumlah sampai Rasputin ini udah agak mabok ya kan. Saat dia mabok ya kan, ditanya sama Pangeran Felix, apa yang kamu rasain? Rasputin cuma bilang, aku merasa kayak di perutku ini agak sedikit panas dan kepalaku pusing. Tapi untuk kalian ya, kata orang ya, kalau untuk orang yang mabuk itu hal yang biasa ya kan, hal yang biasa. Makan sampai muntah, jackpot. Aku sih nggak pernah sih. Karena semua yang dilakukan usaha dan upayanya nggak ada yang berhasil. Akhirnya Felix minta izin sama Rasputin, bilang, sebentar ya, aku mau ke atas, mau ngobrol sebentar sama saudaraku. Akhirnya Rasputin ditinggalkan mabuk-mabukan di bawah. Saat Pangeran Felix naik dan bertemu dengan beberapa saudaranya, dia langsung bilang, apapun usaha yang aku lakukan gak berhasil. Dia tidak mati, bahkan tidak ada gejala apapun dalam dirinya. Akhirnya mereka ngasih pistol revolver gitu. Tuh kan zaman dulu, rifle. Revolver kayaknya deh bang, yang muter-muter itu bang. Itu. Revolver dikasih ke Pangeran Felix, gunakan ini katanya. Aku sih lupa nama saudaranya ini, cuma ini saudara yang paling tua katanya sih. Saudaranya yang membunuh, Felixnya enggak. Oh bukan Felix ya? Bukan. Dia... saudaranya. Jadi enggak, Pangeran Felix dulu turun. Jadi dia bilang karena Felix ini kayak agak takut, jadi dia bilang, Rasputin, maukah kamu berdoa sebentar sama Tuhan? Disuruh berdoa kan. Tapi di situ Rasputin kayak ada rasa curiga dan dia kayak punya firasat, gua mau dibunuh nih. Gitu lah. Jadi dia menatap mata Felix itu dengan tajam. Nih Felix sudah mulai takut nih ya kan. Tapi karena rasa takutnya itu kayak dia mencoba mengalahkan rasa takutnya dan mencoba mengumpulkan keberaniannya. Akhirnya cetar, ditembak pas di dada. Di mana-mana orang kalau ditembak di dada langsung tewas kan? Tewas lah. Nah, untuk memastikan bahwa Rasputin benar-benar sudah mati, Pangeran Felix ini mencoba untuk ngecek kan. Diceklah nadinya, nafasnya, matanya. Udah gak bergerak sama sekali nih. Nadinya udah berhenti ya. Dengar kata-katanya. Nadinya sudah berhenti dan darahnya mengalir kemana-mana, menyebar. Akhirnya Felix naik dan ngasih tahu ke saudara-saudaranya, aku sudah menembaknya sekali. Dan dia sudah terbaring di bawah dengan darah yang menyebar kemana-mana. Oke. Tapi karena Felix ini yakin dan percaya kalau Rasputin ini sakti dan susah untuk dibunuh. Tapi karena Felix ini percaya bahwa Rasputin ini adalah orang yang sakti, magis, dan susah dibunuh, dia kembali untuk kedua kalinya ngecek bahwa Rasputin ini benar-benar udah mati apa belum sih. Dia turun tanpa ya. Tanpa membawa pistol. Jadi pistolnya itu dikasih ke saudaranya ya kan. Dibalikin. Turun dia ngecek. Tapi saat dia mau ngecek, mata Rasputin tiba-tiba terbuka. Dan langsung lompat dorong Pangeran Felix. Felix itu kaget.
Dan dia kayak buru-buru lari ke atas dan ngasih tahu, Rasputin hidup lagi. Dia bilang ke saudaranya gitu. Karena mendengar hal itu, saudara-saudaranya pun panik dan coba bareng-bareng turun ke bawah. Dan saat mereka sedang berada di tangga menuju jalan ke bawah, mereka udah ngeliat nih Rasputin ternyata sedang mencoba keluar merangkak di tangga itu. Nah, jadi ya nggak tahu gimana ceritanya, kayak dipukulin atau digimanain, kayak ditembak beberapa kali. Tapi Rasputin ternyata lolos. Mereka ngejar, ya kan? 2 kali tembakan nggak kena. Nggak tahu gimana ceritanya bisa meleset, ya kan? Baru sekali lagi ditembak 2 kali, kena di bagian kepala sama di bagian punggung ke arah jantung. Oke, Rasputin pun langsung jatuh dan mereka buru-buru untuk membungkus Rasputin dan juga mengikatnya dengan rantai yang sangat berat. Lalu mereka bawa dan mereka hanyutkan ke sungai. Nah, tapi nih ya, semenjak kejadian itu, Rasputin pun berita bahwa kematian, dan semenjak itu berita tentang kematian dari Rasputin pun menyebar bahkan sampai ke telinga raja. Dan semenjak itu pula kerajaan itu pun sudah mulai kayak bangun ya kan? Revolusi. Ya, mulai berevolusi. Tapi sebelum Rasputin meninggal, itu sekitar sebulan sebelumnya dia sempat bilang kalau kerajaan itu bakalan dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Dan benar aja, setelah beberapa tahun kematian dari Rasputin, kerajaan itu, keluarga kerajaan itu semuanya ditembak habis oleh orang yang gak dikenal. Kalian tahu gak sih kalau Rasputin ini adalah seorang peramal juga. Setiap ramalan yang dia ucapkan itu semua selalu kejadian. Walaupun gak selalu semua sih, beberapa meleset gitu loh. Namanya juga manusia ya kan Bang ya. Semuanya ya kebanyakan benar sih. Kebanyakan benar terjadi dan maaf banget ya. Tadi berisik banget sumpah. Ya itu tadi. Kalau kalian simak lagi lagunya mungkin kalian kayak joget-joget sih. Cuman kalau kalian tahu sejarahnya, ya seperti itulah sejarah dari Rasputin. Tapi ada kabar kalau Rasputin itu meninggal karena kelaminnya dipotong. Hah? Iya. Terus? Iya. Dan bahkan ada orang yang mengaku bahwa dia memiliki kelamin dari Rasputin ini tadi, dan dia awetkan. Cuma itu kita masih belum tahu benar apa enggaknya, karena itu masih info yang aku dapetin dari semua sosial media dan sumber-sumber yang ada di internet. Tapi kalau untuk yang lebih jelasnya mungkin kalian bisa cari sendiri, karena kita udah menghabiskan lebih dari seminggu untuk cari bahan ini. Seriusan. Tadi kan aku sempat bilang kalau Rasputin ini memiliki hal magis yang sangat kental juga, iya gak Bang ya? Iya. Jadi aku sebelum nge-record video ini, aku udah sempat gambar apa yang aku lihat dari Rasputin. Jadi yang aku lihat itu seperti ini. Coba kalian perhatikan baik-baik gambarnya. Jadi di Rasputin itu ada beberapa sosok yang aku jujur aja belum pernah ngelihat makhluk kayak gitu sih, jujur aja. Yang dimana tangannya tuh panjang-panjang dan nggak punya jari sih. Kayak gimana ya, kayak gini aja sih. Banyak banget sih, kayak laba-laba. Tapi banyak gitu loh. Jadi kalau mamanya dibilang sosok sama dia pun gaknya banyak, cuma 2 doang gitu. Tapi aku juga nggak ngerti fungsinya apa dan dari mana, jenis apa, dan tipenya seperti apa aku nggak tahu. Tapi itu karena mungkin itu zaman dulu banget, jadi semuanya serba black, kayak samar-samar, tapi agak gimana gitu kan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu dari kami. Kalau kalian denger aku kayak teriak-teriak mulu, mohon maaf banget, karena kalau nggak teriak nggak kedengeran. Suara aku itu suara pelan, dan itu juga salah satu alasan kenapa aku harus teriak-teriak. Jadi mohon banget bantuan dari kalian supaya kami bisa ngumpulin uang beli atau bikin studio baru. Tolong banget, tolong please.
Kalau umpamanya ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi karena kami ini hanya manusia biasa dan bukan manusia yang sempurna. Untuk video selanjutnya, mungkin kalian bisa request di bawah kira-kira video apa yang bagus untuk kami bahas. Atau mungkin Kak, coba review ini Kak. Atau mungkin Kak, aku punya foto yang bagus loh, ada penampakannya. Kak, aku punya video pengalaman aku horor Kak, ada penampakannya atau apa-apa, serah. Atau kalian punya cerita horor kalian sendiri, kalian silahkan untuk chat aku atau DM aku di Instagram di bawah. Atau mungkin kirimkan email yang bakal aku cetak juga di bawah ya. Bakal aku taruh di deskripsi, dimana kalian bisa juga kirimkan email dari cerita kalian di situ. Bye bye. Au. Dengar kata-katanya. Nadinya sudah berhenti dan darahnya mengalir kemana-mana menyebar. Susah untuk dibunuh. Lari ke atas dan ngasih tahu Rasputin hidup lagi. Dia bilang ke saudara gitu.